Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Aprina Sari dari Prodi PG PAUD semester 2. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini. Dosen pengampu Bapak Supriyanto ME. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan motorik anak usia dini. Pengembangan motorik. Motorik adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan kemampuan manusia untuk mengontrol berbagai gerakan tubuh. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan keterampilan yang melibatkan gerak otot yang besar. Misalnya, seorang bayi awalnya hanya bisa berbaring. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan motorik akan membuat bayi tersebut dapat tengkurap, bergerak maju mundur, dan mulai merangkak. Contoh motorik kasar adalah berdiri, berlari, melompat, berenang, melempar, mengangkat, dan memindahkan barang. Yang kedua adalah perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan yang berfokus pada otot-otot jari tangan, kaki, mata yang memungkinkan koordinasi gerak otot yang kecil. Misalnya, seorang balita tidak bisa menggenggam pulpen dengan benar dan hanya membuat coretan besar pada kertas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, balita tersebut mengalami perkembangan motorik halus yang membuatnya dapat menggenggam pulpen dengan benar, menulis huruf dan angka, dan menggambar serta mewarnai objek secara detail. Contoh motorik halus pada manusia adalah menulis, menggambar, memotong benda, menjentikkan jari, memasang dan melepas kancing baju, mengikat tali sepatu, serta menggunakan alat makan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak adalah 1. Perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena dengan bertambahnya usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik, kemudian ditopang pula oleh berfungsinya sistem syaraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan bayi maupun anak, kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Makin tinggi usia seseorang, makin matang organ-organ fisiologisnya. Namun, kematangan ini tak lepas dari faktor nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Nutrisi yang baik yaitu makan makanan yang mengandung gizi, vitamin, protein, dan menjamin kesehatan seseorang. Bayi maupun anak yang memiliki kondisi sehat cenderung memiliki kematangan fisiologis dibandingkan dengan bayi atau anak yang sering terkena penyakit. Ketiga, kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala berbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk mengkurap karena kontrol yang mengangkat kepala bayi belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik, sehingga belum mampu untuk menompang kepalanya. Sejalan dengan perkembangan usianya, bayi akan mampu untuk tengkurap
dan menopang kepalanya. Yang keempat, kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mula, bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik. Tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Refleks ini merupakan dasar timbulnya gerakan-gerakan motorik. Refleks ini merupakan dasar timbulnya gerakan-gerakan motorik halus seperti menggenggam, menulis, menggambar, atau menggunting. 5. Kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem syaraf pusat. Namun, pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuh atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kalau ada rangsangan dari luar dirinya. Bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang atau kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Jadi, kakinya memang belum cukup kuat untuk berjalan. Sebagaimana halnya, kaki merupakan organ yang penting untuk melakukan kegiatan motorik kasar, seperti berjalan, melompat, berlari. Namun, untuk dapat melakukannya, perlu persiapan dan kematangan fisik. Tentu, hal ini sesuai dengan perkembangan usianya. Makin tinggi usia, misalnya usia 1 sampai 5 sampai 2 sampai 2. Yang keenam, lokomosi. Lokomosi ialah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik, serta berfungsinya sistem syaraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya refleks. Lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks seperti berjalan, berenang. Namun, kemampuan refleks itu cenderung tidak terkontrol oleh sistem saraf, sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal dari lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi. Di antaranya tahapan itu misalnya, sejak bayi mampu mencapai posisi tengkurap, maka muncullah perilaku-perilaku sebagai tanda-tanda perkembangan kemampuan lokomosi yang makin baik dan sempurna. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.